Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kedatangan Honda Matic Injeksi Beat Street ESP. Matic Injeksi ini bermasalah pada gasnya, karena ketika dioperasikan gasnya tiba-tiba drop dan akhirnya motor ini mati. Tapi dia tidak mati total, teman-teman. Dia masih hidup. Ketika kita hidupin lagi, dia bakalan hidup lagi, dan ketika dijalankan lagi dia akan mengalami hal yang sama, dan ini terus terulang dan terulang. Tentu saja sangat menjengkelkan dan menghambat perjalanan si pengendara. Dan ketika motor ini masuk ke bengkel kami, tentu saja secara kasat mata tanpa pemeriksaan kami langsung memvonis ini adalah indikasi full pom. Karena untuk langkah lebih lanjut tentu saja harus melalui proses pengecekan dan pemeriksaan, baru akan terjadi vonis yang benar-benar sesuai dengan kendala yang dihadapi motor ini. Dan di sini kita mulai mengecek dari area pius, dan terlihat kaki-kaki pius itu banyak yang kapukan, berjamur. Jadi kita bersihkan kaki-kaki piusnya, karena kaki pius yang berjamur itu bisa menyebabkan arus yang tidak stabil atau bahkan tidak ada arus yang mengalir, dan itu bisa menyebabkan error pada sensor-sensor injeksinya, bisa jadi indikasi kerusakan juga. Setelah dilakukan pengecekan terhadap pom, ternyata tekanan pom itu lumayan stabil di angka 40. Tiap kali di on kontak dia selalu menunjukkan tekanan yang cukup atau normal. Nah, di situ yang membuat kita sedikit bingung, karena kondisi sensor, rotor dan injektor semuanya normal, termasuk kabel, dan kondisi tekanan full pump sangat normal. Tapi gejala dari rusaknya motor ini tidak bisa selesai atau enggak hilang-hilang, sedangkan kode mil juga tidak menunjukkan tanda kerusakan. Dengan kondisi full pump yang normal seperti ini, tentu saja bakalan membuat kita makin bingung dan makin sulit mencari apa yang rusak pada motor ini. Karena dapat kita lihat di sini, tekanan full pumpnya itu ketika di start itu selalu menunjukkan tekanan yang baik-baik saja. Dan celakanya kondisi semua sensor di sini normal tanpa kendala. Perkabelan normal, pom normal, nyaris tidak ada kerusakan yang bisa kita salahkan. Tidak ada part yang bisa kita jadikan kambing hitam atau sebagai tujuan untuk diperbaiki atau diganti. Dan di sini kita benar-benar dituntut dan diuji ketelitian dalam mendeteksi motor-motor seperti ini, yang kerusakannya hampir tidak terdeteksi tapi ada. Itu yang membuat kita pusing, dan kita bakalan cari sampai dapat, karena ini tugas kita. Karena ketika motor ini tidak ketemu apa yang rusak, bagaimana kita menjelaskannya kepada pelanggan supaya dia paham? Apa kita harus mengakui kalau kita ini tidak bisa mengerjakan motor seperti ini? Saya rasa tidak mungkin. Itu bakalan merusak citra bengkel kita sendiri. Yang jelas, ketika motor ini tiba-tiba turun gas dan mati, itu tekanan full pumpnya mengalami penurunan yang drastis. Sedangkan posisi tekanan pom, posisi motor nggak dihidupkan itu normal. Nanti selang beberapa menit pom ini akan turun sampai ke 30, 20 dan akhirnya mati. Logikanya adalah ketika pom ini normal, berarti pom tidak bisa disalahin lagi. Namun penyebab pom yang turun tiba-tiba ini, setelah dilakukan cek dan servis segala macam, ternyata sensor tidak berpengaruh terhadap turunnya tekanan. Bahkan injektor dari motor ini sudah diservis dan dibersihkan juga, dan tidak bermasalah. Semprotannya normal, tembakannya normal, embunannya normal.
Namun ada satu keanehan di motor ini teman-teman. Keanehannya itu tuh motor minyak yang ditembakkan keluar dari pom itu ternyata putus-putus. Yang harus diperhatikan di sini adalah full pomnya, apakah dia bergerak normal di dalam tangki apa tidak. Pengaruh sensor sudah tidak berpengaruh di sini. Saya takut ada penyumbatan di bagian full pom. Jika teman-teman lihat dengan teliti, saya tidak tahu apakah terlihat jelas di kamera, minyak yang disemburkan dari pom ini mengandung buih yang sangat halus dan hampir tidak kelihatan. Intinya dia tidak padat, aliran minyak tercampur oleh buih. Mungkin ada kesalahan dari full pom atau rotaknya, dinamo full pomnya ada sampah atau mengalami penyumbatan sehingga menimbulkan selah kecil yang menimbulkan buih di minyak seperti ini. Karena tidak ada lagi yang bisa kita jadikan tersangka, karena semuanya dalam kondisi yang sangat baik atau normal, dan satu-satunya yang punya gejala rusak walaupun hanya sedikit atau kecil kemungkinannya, ya cuma rotak atau dinamo full pom ini. Jadi mau nggak mau kita harus tertuju kepadanya, karena jika tidak kita bakalan nihil hasilnya. Kerja kita nggak akan ada hasil di sini. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan servis ringan terhadap rotak, karena kemungkinan rotak untuk diservis itu kemungkinan sangat kecil teman-teman, karena rotak itu adalah dinamo yang tugasnya memompa minyak, dan setahu saya rotak itu jika memang telah rusak itu sulit sekali diperbaiki, hampir tidak bisa. Dan saya belum pernah lihat orang yang memperbaiki rotak yang lemah. Namun kalau kondisinya tersumbat mungkin bisa diperbaiki dengan cara dibersihkan. Dan ini adalah full pom yang ada dalam tangki yang tadi kita buka. Terlihat saringannya begitu kotor ya. Saya nggak tahu apakah masih berfungsi atau enggak, tapi kita akan ganti saringannya, mengingat saringannya juga tidak begitu mahal. Daripada menimbulkan masalah, sebaiknya kita ganti saja. Kita akan mengeluarkan rotaknya atau dinamonya untuk dibersihkan teman-teman. Kita akan membersihkan dinamo ini atau rotak ini, ya berharap ketika proses servis dinamo seperti ini bisa membuahkan hasil dan bisa membuat kondisi berubah dan motor ini kembali normal. Itu harapan saya. Karena apa? Karena kita sudah mengalami kebuntuan untuk proses perbaikan. Hanya ini yang memiliki ciri kerusakan yang bisa kita jadikan tersangka, karena yang lain sudah diperiksa dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Di sini kita akan coba membersihkan rotak ini dulu ya teman-teman.
udah 3 kali katanya kan, yang dua kali ini taruh makan korban, yang satunya makan korban. Jalannya terlalu licin tuh. Jalannya kalau udah licin orang pengen ngebut semua. Dan setelah proses yang panjang tadi, ini adalah saringan yang kita ganti yang sudah tidak bisa dipakai, dan akhirnya motornya bisa berfungsi dengan baik tanpa kendala turunnya gas tiba-tiba ketika dikendarai. Semuanya telah kembali normal. Dan sebagai catatan teman-teman, bahwasanya kerusakan yang kita anggap sepele malah menjadi penyebab utama. Di sini saya berkaca dari pengalaman ya. Ini bakalan jadi pengalaman kita semua, di mana sesuatu yang terlihat normal ternyata punya kendala yang membuat kita semakin pusing dan bingung karena tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Pom yang terlihat normal namun ternyata jadi penyebab utama dari ketidaknyamanan sebuah kendaraan yang dihadapi. Oke, terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini. Sampai di sini video ini karena kerjaan kita telah selesai. Ya, sampai ketemu lagi lah di video-video kita berikutnya, mungkin dengan masalah-masalah yang lebih rumit dan bikin pusing lagi. Sering mecahin ban dah. Satu lagi.